Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang tema yaitu bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Kita mengawali kajian ataupun juga pembahasan materi hari ini dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang muda di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang-orang yang tua di antara kami. Hadis riwayat Tirmizi dan sahabat yang lainnya. Hadis ini sahih menurut Al-Albani. Rekan-rekan sahabat semuanya rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa menjaga diri kita untuk tidak dendam, membersihkan hati dan sayang kepada semuanya. Dan dalam sebuah ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik, jika kita melihat negara kita yaitu Indonesia, merah putih kita, mungkin Anda masih ingat tentang sebuah istilah yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sukunya banyak namun tetap satu yaitu Indonesia. Agamanya banyak, Islam, Kristen, Protestan, Konghucu dan lain sebagainya, tetap satu yaitu Indonesia. Pemilihan umum untuk presiden sampai kepada jajaran yang paling bawah itu pun juga dilakukan dengan demokrasi. Kemudian ciri daripada negara yang demokrasi itu adalah mereka mendengar aspirasi rakyat kecil seperti halnya kita. Ini adalah bangsa Indonesia. Kemudian terkait hal yang lain, ternyata tidak hanya manisnya saja yang kita dapatkan di negara kita. Terkadang juga muncul perbedaan-perbedaan akidah, keyakinan di bangsa kita. Namun itu tidak masalah asalkan masing-masing bisa memahami dan menerima perbedaan tersebut. Sebuah pemikiran oleh cendekiawan muslim yang dulu pernah menjabat sebagai rektor Al-Azhar University Kairo Mesir, yaitu Profesor Dr. Mahmud Saltut. Beliau menyikapi perbedaan pendapat itu dengan baik dan setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita pegang agar kita tidak terpecah belah. Yang pertama, akidah harus dipahami dari dalil yang qat'i, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang kedua, pemahaman akidah dari dalil yang tidak qat'i pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam keadaan demikian, tidak ada satu pendapat pun yang boleh diklaim paling benar dengan menafikan pendapat yang lainnya. Yang ketiga,
Materi-materi akidah yang termuat dalam buku-buku tauhid bukanlah rangkuman dari semua masalah akidah yang diwajibkan Tuhan kepada kita. Kitab-kitab itu adalah karya ilmiah yang mungkin dapat berbeda dengan teks Al-Quran maupun hadis. Oleh karenanya, ia menjadi lahan ijtihad para ulama. Ijtihad itu adalah berkumpul, berdiskusi untuk menentukan sebuah keputusan yang terbaik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, amannya agar selamat daripada perpecahan, agar akidahnya tetap terjaga, silahkan kembali berpedoman kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Kira-kira demikian. Kemudian dalam satu sejarah pernah terjadi di sebuah peperangan yang namanya Perang Uhud. Di situ kita ya kalah lah, begitu bahasanya. Dan perang Uhud itu terjadi karena balas dendam orang kafir di perang Badar. Di perang Badar, di perang yang pertama itu kita menang. Namun orang-orang kafir yang ditawan itu akhirnya lolos karena ditebus. Dan ketika itu mereka mempropaganda, mengajak, mendoktrin rekan-rekan sesama orang kafir untuk menyerang kita balik, yaitu di perang Uhud. Akhirnya strateginya direbut dan kita kalah strategi sehingga kalah di situ. Dalam peperangan itu Nabi Muhammad pernah salah langkah. Akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan solusi terbaik. Dalam surah Ali Imran disebutkan di ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad atau membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, kekalahan di perang Uhud itu disebabkan karena mereka yang dipasang di atas bukit Uhud itu tidak patuh kepada perintah Nabi. Nabi menyebutkan dan mengatakan, memerintahkan apapun yang terjadi jangan pernah kalian turun dari bukit itu. Ternyata mereka melihat musuh sudah kalah dan harta atau ghanimah bergelimangan di bawah sehingga mereka lari untuk berebut harta rampasan itu, dan posisi kosong di atas bukit itu diambil alih oleh kaum kafir dan kita balik dihujam dan akhirnya kalah. Di masa itu Nabi diberikan sebuah pesan ataupun juga sebuah arahan dari Allah, janganlah engkau Nabi Muhammad memarahi mereka, kasar kepada mereka, mohonkanlah ampun mereka dan tetap sayangilah mereka, dan selesaikan semuanya itu dengan cara musyawarah. Nah, kemudian mengapa harus musyawarah? Ternyata ada baiknya di sini. Yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang bahas itu ada ahlinya. Ada masalah di organisasi, ada masalah di keluarga, di masyarakat, silahkan selesaikan permasalahan itu dengan cara musyawarah yang baik. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak karena sudah disepakati oleh orang banyak dalam musyawarah. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik orang lain. Yang terakhir, berlatih menghargai pendapat orang lain. Oleh karena itu, bagi Anda yang kebetulan diamanai sebagai pimpinan, silakan Anda selesaikan semua masalah organisasi Anda dengan musyawarah yang baik. Kemudian ada tips musyawarah biar musyawarah itu barokah dan menghasilkan nilai-nilai yang baik ataupun juga hasil yang terbaik. Pertama, luruskan niat yang pasti. Yang kedua, sampaikan pendapat dengan santun, jangan ngotot, jangan memaksakan kehendak diri Anda sendiri. Yang ketiga, hargai pendapat orang lain.
Yang keempat, hormati keputusan bersama atau kesepakatan bersama, sebagaimana dalam persidangan keputusan terbanyak itu yang menjadi keputusan bersama. Yang kelima, jalankan kesepakatan dengan tawakal. Manusia hanya berusaha, Allah yang menentukan. Yang keenam, berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan maslahat bagi umat semuanya. Yang pasti, kembali ke poin pertama, semua itu niatnya lurus lillahi ta'ala, dan ini adalah merupakan sebuah ibadah insyaallah barokah. Kemudian terkait demokrasi, Indonesia negara demokrasi. Demokrasi salah satu cirinya adalah dengan adanya musyawarah sebagai penyelesai semua problem di negara kita. Demokrasi itu berasal dari dua suku kata, demos dan kratos. Demos itu berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Maksudnya adalah kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Nah, demokrasi itu secara istilah dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, yaitu rakyat, baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Dan demokrasi pun juga dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sekali lagi, kita orang banyak dan kekuasaan tertinggi ada di kita. Itulah wujud daripada negara yang berdemokrasi baik. Kemudian sebagai contoh, orang yang paling demokratis sebagai figur tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tokoh-tokoh dunia pun sudah mengetahui, mengakui tentang kehebatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada beberapa yang menyebutkan. Yang pertama adalah Comte de Bienenfels. Dia menyebutkan bahwasannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemikir bebas atau free thinker, dan pencipta agama rasional. Yang kedua, ada seorang yang namanya Voltaire menyebutkan bahwasannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang memimpin rakyatnya melakukan penaklukan yang agung. Kita mengetahui Islam diakui seluruh dunia, bahkan hampir kita kuasai semuanya. Yang ketiga, Redinson menyebutkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengajar agama alami, wajar dan masuk akal, tidak dibuat-buat, natural dan semuanya bisa diterima dengan baik. Yang keempat, Thomas Carlyle, Muhammad adalah pahlawan kemanusiaan yang menyinarkan cahaya ilahi. Yang kelima, Herbert Graham menyebutkan Muhammad SAW adalah sosialis yang sukses melakukan reformasi fisikal dan sosial. Yang keenam, Goethe, yaitu sastrawan Jerman, menyebutkan bagaikan sungai besar mengantarkan airnya mencapai lautan, membawa kebaikan, semuanya bermuara di sebuah tempat yang sangat luar biasa dan menakjubkan. Yang ketujuh, George Bernard Shaw, yaitu seorang pengarang Inggris yang terkenal, menyebutkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengangkat wanita menjadi makhluk yang mulia. Di Islam semua orang sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan mungkin agama yang lain, membedakan manusia ada kasta A, B, C, sehingga kasta yang bawah tidak akan bisa berbahagia sebagaimana mereka yang di posisi kasta teratas. Kemudian yang kedelapan ada Edward Gibbon menyebutkan hal yang baik dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah membuang jauh kecongkokan seorang raja. Beliau manusia yang diagungkan, namun beliau tidak gila jabatan, tidak gila kehormatan. Beliau adalah tawadu, orang yang pantas kita contoh perilaku dan kepribadiannya. Sehingga dalam hadis yang disebutkan oleh istri Rasulullah, ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabat bagaimana akhlak Nabi, beliau menyebutkan akhlak Al-Quran atau kana khuluquhu Al-Quran, adalah Al-Quran. Nah, kemudian
perilaku demokratis yang mungkin kita bisa lakukan dalam masyarakat, di antaranya ada hal berikut. Pertama, lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, tidak kasar atau keras kepala. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Tiga, berlapang dada, mudah memaafkan dan saling memaafkan. Yang keempat, mohon ampunkan untuk saudara-saudara yang bersalah dan tidak dendam pastinya. Yang kelima, menerima keputusan bersama atau hasil musyawarah dengan ikhlas. Yang keenam, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Yang kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atau apapun namanya. Yang kesembilan, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Remaja, dukung kebaikan. Remaja, jangan dukung kejahatan dan juga penyelundupan. Jangan dukung kecurangan dan jangan dukung generasi-generasi yang bersekongkol untuk merobohkan bangsa kita. Dan satu pesan terakhir dari surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan figur kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.